itu nggak kemana-mana, nggak berpikirnya itu nggak yang liberal banget gitu, nggak. Dia tetap berpikir logis gitu ya, menggunakan akalnya untuk memikirkan segala sesuatu, tapi tetap dalam kerangka wahyu. Nah itu yang seperti itu masih diperkenankan. Nah, karakteristik berpikir filsafat itu seperti apa? Ya, dia itu harus selalu orang filsafat itu berpikirnya adalah berpikir yang komprehensif, dia menyeluruh. Jadi seorang ilmuwan itu tidak puas mengenal ilmu hanya dari sudut pandang ilmu sendiri itu saja. Jadi dia akan melihat dari berbagai aspek gitu loh. In depth gitu. Orang-orang filsafat itu seperti itu. Itulah kenapa kadang-kadang itu kita ngopo kayak gitu dipikiri gitu ya. Kadang-kadang gitu kita ada orang filsafat mengemukakan sesuatu gitu ya. Kemudian kita mikir, ngapain sih orang filsafat kayak gitu dipikiri ya gitu. Kayak buang waktu aja gitu. Ya memang itu memang bagi kita gitu ya orang awam, saya sendiri juga sekalipun saya mempelajari filsafat tapi secukupnya, saya dulu waktu S1 filsafat itu bisa sampai kalau nggak salah 6 atau 8 SKS gitu. Ada macam-macam filsafat pemikiran modern, filsafat pemikiran barat, filsafat ilmu sendiri, kemudian dasar-dasar filsafat lah, macam-macam. Tapi kita menggunakannya hanya secukupnya gitu. Dengan tetap membatasi diri. Kalau diikuti, wah bisa jadi ateis, ya. Gitu. Dia orang filsafat tuh gitu, dia komprehensif, dia nggak mau belajar apa melihat sesuatu tuh kemudian dilihat dari oh gitu ya, oh gitu tuh nggak mau. Indep dia, ya. Bagi orang yang nggak ngerti kita nganggapnya tadi buang-buang waktu. Kemudian dia mendasar, ya ilmuwan tidak lagi percaya begitu saja, ya orang-orang filsafat itu tidak lagi bicara apa percaya begitu saja bahwa ilmu itu sesuatu itu benar gitu, ya. Jadi akhirnya dia apa melakukan in depth thinking gitu ya, proses berpikir yang in depth gitu, ya in depth thinking proses gitu, yang akhirnya menuntut dia itu untuk berpikir secara mendalam untuk menemukan inti dari sesuatu ilmu itu apa. Nah, orang filsafat itu begitu. Inti dari eh, hidup itu apa? Nah, kayak gitu itu dia dia pikirkan secara mendetail gitu ya. Dan dia spekulatif. Maksudnya apa? Spekulatif itu dia berpikir secara mendalam berdasarkan teori, tidak sekedar untung-untungan. Ya, jadi spekulatif itu nggak untung-untungan, tapi ada teorinya, kemudian dia pikirkan gitu, dia terapkan teori tersebut untuk memikirkan segala sesuatu. Jadi ilmuwan harus bisa memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak. Nah, tugas utama filsafat itu adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan itu tadi. Jadi nggak boleh terus kemudian berpikirnya itu tanpa tanpa teori gitu ya. Nggak bisa. Berpikir spekulatif ini juga di dalam Islam nanti akan saya bahas, itu ada batasnya juga. Ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada wahyu sebagai sumber ilmu, nanti akan kita bahas di filsafat ilmu Islam ya. Oleh karena itu kita tidak bisa kemudian spekulatif dalam konteks hanya mendasarkan pada teori tok gitu enggak gitu. Jadi harus ada wahyu yang kemudian menjadi guidance. Ini Islam seperti itu harusnya seorang muslim. Jadi perlu diingat bahwa fungsi ilmu dalam kehidupan manusia itu adalah sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah yang dihadapinya. Ini yang kemudian dipegang oleh orang-orang filsafat. Ya. Nah, jadi pengembangan ilmu itu tidak hanya menggunakan metode yang normatif dan deduktif saja saat ini. Karena eh, kalau dulu kan orang menganggap bahwa mengembangkan ilmu itu harus mulai dari deduksi tok gitu ya. Sekarang tidak. Sekarang pengembangan ilmu itu boleh dimulai dari induksi gitu ya. Apalagi kalau itu eksploratif gitu. Eksploratif itu harus dimulai dari induksi, itu maksudnya induksi itu maksudnya gini, kita mengumpulkan
informasi dari orang-orang belum ada teorinya gitu loh. Jadi teorinya itu belum ada gitu ya. Terus kemudian kita gali, kita lakukan penelitian dari orang, kemudian setelah itu jadi data terkumpul, kita buat rumusannya. Nah, itu proses seperti itu induktif. Itu pun boleh sekarang. Harusnya boleh memang. Apalagi kalau memang teorinya nggak ada gitu. Ya, teori sebelumnya itu nggak ada. Kalau deduktif tidak. Deduktif itu dimulai dari kalian mengumpulkan teori dulu. Yang teori yang sudah ada itu seperti apa sih? Penjelasan-penjelasan tentang masalah ini itu seperti apa? Itulah kenapa kalau kalian menyusun skripsi, ya, menyusun skripsi itu menggunakan deduksi. Ya nggak? Karena kalian harus menyusun apa dulu coba? Kalau menyusun skripsi. Apa yang kalian susun yang ada teori-teorinya di sana itu? Halo? Loh, rak pada tidur toh? Apa itu? Nggak konsep. Hah? Di skripsi kalian itu nanti, di proposal kalian itu nanti, pada saat kalian mengumpulkan teori-teori itu di apa? Di bagian apa? Halo? Ayo, di bagian apa itu? Di bagian latar belakang bukan, Bu. Apa? Proposal itu kan ada bab satu, latar belakang, pendahuluan, ya toh? Pendahuluan isinya latar belakang, tujuan, manfaat. Latar belakang, masalah, tujuan, manfaat itu pendahuluan. Kemudian, kemudian bab dua. Betul. Tinjauan Bab pustaka. dua apa? Tinjauan pustaka. Tujuan pustaka. Kemudian ada bab tiga. Bab tiga itu metode penelitian, ya kan? Nah, sekarang proses deduksinya itu ada di mana? Proses deduksi kalian itu kelihatan banget itu ada di mana? Di bab berapa? Dua. Ada di tinjauan pustaka. Ini kok nggak kudus langsung. Ya, ada di tinjauan pustaka. Gitu. Jadi kalian menyusun teori dulu, kalian kumpulkan teorinya, gitu kan ya. Kemudian dari teori yang terkumpul itu kalian merumuskan hipotesis. Nah, itu deduksi. Deduksi di situ. Nah, proses pengembangan ilmu ketika teorinya itu sudah ada, ya, maka yang digunakan deduksi. Tapi ketika belum ada orang yang meneliti sama sekali, gitu ya, itu benar-benar sesuatu yang baru, maka yang dikerjakan adalah menggunakan induksi. Artinya apa? Dia dieksplor semuanya, gitu ya. Misalnya kalau kita nggak tahu bahwa apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecemasan mahasiswa FK gitu. Misalnya teorinya belum ada. Nah, kemudian kalian menanyakan melakukan wawancara, melakukan fokus group discussion, menyebarkan kuesioner gitu ya kepada mahasiswa untuk menanyakan masalah kecemasan gitu. Apa faktor penyebabnya, apa biasanya menyebabkan kalian cemas, biasanya kalian menyelesaikannya seperti apa, dan seterusnya itu dieksplor. Kemudian datanya itu dikumpulkan, diolah, dan nah, itu induksi, ya. Jadi, pengembangan ilmu itu tidak lagi menggunakan metode yang bersifat normatif saja atau deduksi saja, tapi bisa deduksi, induksi, terus kemudian bisa datanya itu tidak hanya data-data kuantitatif, tapi juga data-data kualitatif dan sebagainya itu jadi boleh, gitu, ya. Nah, ilmuwan saat ini mengkombinasikan antara deduksi induksi dengan jembatan hipotesis dan penelitian untuk verifikasi hipotesis.
Makanya formatnya adalah seperti ini. Ini lihat ya. Jadi kalian menyusun teori tinjauan pustaka itu ya berdasarkan pengalaman atau teori atau dogma-dogma yang sifatnya umum dilakukan atau dugaan-dugaan gitu ya. Kemudian dari deduksi ini setelah kalian menyusun tinjauan pustaka itu, setelah teori-teori sebelumnya itu terkumpul, kalian kemudian menyusun hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang ditarik berdasarkan teori, dogma, dan pengalaman-pengalaman. Ya, ini. Atau dogma atau pengalaman-pengalaman. Jadi setelah kalian menyusun teori, kemudian menyusun hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini harus kalian verifikasi. Melalui apa? Melalui kegiatan penelitiannya. Ya, jadi kegiatan penelitian yang kalian lakukan itu dalam rangka adalah kegiatan verifikasi untuk membuktikan hipotesis ini benar apa enggak. Hipotesisnya bisa diterima atau tidak gitu. Ya. Nah, hasil dari verifikasi ini itu hasil dari verifikasi ini adalah ilmu baru atau teori baru, ya kan? Yang itu kemudian nanti akan digunakan oleh orang lain untuk melakukan deduksi. Selalu begitu. Ini biasanya kita sebut dengan dedukto hipotetico verifikasi. Verifikasi. Ya, nih. Ini proses seperti ini yang lazim digunakan oleh peneliti gitu ya, oleh misalnya kalau nanti kalian melakukan penelitian pun juga modelnya akan seperti ini gitu. Ya, modelnya akan seperti ini, dedukto, hipotetico, verifikasi. Kemudian dari verifikasi ini datanya diulang menggunakan induksi untuk menghasilkan ilmu baru. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak?